Amin. Kita boleh berikan kemuliaan, tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Puji Tuhan, tidak ada yang suruh duduk saudara. Tetap diri dulu saudara, boleh bangkit berdiri. Sebelum saudara duduk, boleh kasih salam kiri kanan saudara. Katakan, kamu kelihatan lebih awet muda malam ini. Bilang saudara, kamu kelihatan lebih awet muda malam hari ini. Bilang, pakai masker apa saudara? Bilang, pakai masker apa? Kita boleh kasih tepuk tangan dulu yang dahsyat bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Senang sekali saya bisa kembali melayani saudara. Betul kata orang, kalau orang mengandalkan Tuhan pasti ada promosi. Kurang semangat, kalau orang mengandalkan Tuhan pasti ada promosi. Setahun yang lalu saya masih ingat tempatnya tidak seperti ini. Tapi hari ini Tuhan kasih promosi sama persekutuan doa di tempat ini. Saudara boleh kasih tepuk tangan dulu dong yang dahsyat bagi Tuhan kita. Kasih salam kiri kanan saudara. Katakan ibadahmu gak sia-sia. Bilang saudara, haleluya. Puji Tuhan. Siapa yang diberkati tadi oleh hambanya Pastor Ferdi. Yang lain saudara, Pastor Fandi. Siapa yang diberkati oleh pujian penyembahannya. Puji Tuhan. Siapa yang bangga ada di persekutuan doa ini. Puji Tuhan saudara. Yuk sekali lagi kita kasih kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Perkenalkan saya Gideon Simanjuntak. Bagi saudara yang belum beberapa kenal, saya Gideon Simanjuntak. Saya jauh-jauh datang dari Jakarta untuk melayani tempat ini. Senang bisa berjumpa dengan saudara. Mari sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya beri judul khotbah hari ini adalah The Beginning of Wisdom atau permulaan dari hikmat. Sama-sama bilang sama saya butuh hikmat. Saudara, saya buka dengan sebuah kutipan, keluarkan pulpen dan catatan saudara. Di ibadah tengah minggu ini saya encourage saudara untuk taruh HP saudara, untuk taruh kesibukan saudara. 34 menit ke depan fokus dengar firman. Karena saya percaya Tuhan mau saudara diberkati. Amin saudara, Tuhan mau apa Bapak Ibu? Saudara dan saya diberkati. Saya buka dengan sebuah kutipan, knowledge is power, wisdom is wealthy. Bahwa pengetahuan itu kekuatan, tetapi hikmat adalah kemakmuran. Siapa yang hidupnya pengen makmur? Puji Tuhan, gak ada yang siapa yang hidupnya pengen dikutuk? Ada angkat tangan? Maju ke depan biar saya doakan saudara. Gak ada saudara, kita semua ingin diberkati. Ada level dalam iman kepercayaan orang Kristen. Level kaya itu kita bekerja untuk uang. Tapi level wealthy atau makmur atau prosperity itu uang yang bekerja buat kita. Saya doa jemaat di tempat ini saudara tidur pun diberkati. Amin saudara, saya berdoa di saat orang resesi saudara resepsi. Di saat orang susah justru saudara dipromosikan. Amin saudara. Maka kata kuncinya adalah hikmat. Kepandaian didapat di bangku sekolah, tapi hikmat didapat di bangku gereja. Hikmat adalah pikiran Allah dicurahkan kepada kita. Hikmat dari Tuhan itu tajam. Hikmat dari Tuhan itu dapat membedakan kita dari orang-orang di sekitar kita. Beberapa ayat mengatakan demikian. Yang pertama, hikmat itu sangat mahal, priceless. Kita buka dasar firman Allah, Amsal 4 ayatnya yang ke-7. Permulaan hikmat ialah peroleh hikmat dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Orang yang paling berhikmat di dunia namanya Raja Salomo, dia bilang demikian. Apapun yang kamu punya, pakailah itu untuk memperoleh hikmat. Hikmat membuat kita, Bapak dan Ibu, hikmat sangat mahal. Hikmat itu kelihatan ketika masa sukar datang. Ketika masa keadaan semuanya baik-baik saja, semua orang kelihatannya bijaksana. Betul apa tidak? Ketika everything's good, everything smooth, semuanya baik-baik saja, semua orang kelihatannya bijak. Alkitab bilang ada 5 gadis bodoh, ada 5 gadis bijaksana. Awalnya mereka 10 gadis kata Alkitab. Tetapi yang membedakan bijaksana adalah terletak kepada hikmat masing-masing. Hari ini kita boleh kelihatan sama. Hari ini kita boleh sama-sama kelihatan ikut Tuhan. Tetapi nanti ketika ada badai, itu yang akan membedakan mana orang berhikmat, mana orang, Alkitab bilang mohon maaf, orang bodoh. Alkitab bilang ada orang yang membangun rumah di atas pasir dan di atas batu. Sama-sama bilang sama saya pasir, sama-sama bilang sama saya batu. Yang bangun batu ini kelihatannya lebay, kelihatannya too much. Uangnya banyak keluar, tenaganya lebih lama, waktunya lebih lama. Tapi Alkitab bilang turunlah hujan, datanglah banjir, baru angin melanda mereka. Jadi ketika keadaan sukar baru kelihatan.
Makanya doa saya, Bapak Ibu jemaat persekutuan doa Hope pada malam hari ini yang rada pendiam pada malam hari ini saudara. Ya kan saudara, doa saya ketika masa sukar kamu akan memperlihatkan hikmat yang dari Tuhan. Alkitab katakan berikutnya, hikmat akan menuntun kita kepada kehidupan. Amsal 15 ayatnya yang ke-24. Yuk kita baca yuk. PD Hope Bapak Ibu. 3, 2, iya jalan. Orang berakal budi menuju apa? Ke atas, bilang kiri kanan saudara, kita naik bukan turun. Amin. Dikatakan supaya ia menjauhi dunia orang apa? Mati di bawah. Jadi hikmat akan membuat kita naik. Hikmat akan membuat kita apa? Naik. Bapak Ibu, tidak ada urusannya sama usia. Banyak orang growing older tapi tidak growing wiser. Karena hikmat bukan bicara makin tua makin berisi. Dulu iya, sekarang belum tentu. Betul apa tidak Bapak Ibu? Ada orang usianya 60 tapi kelakuannya kayak 20. Tapi ada orang usianya 25 tapi pola pikirnya kayak orang 45. Sampai kita suka bilang ketuaan lu. Dan seterusnya. Karena hikmat gak ada urusannya sama gelar pendidikan. Yang setuju bilang amin. Ada orang gelarnya profesor, doktor, kaburator, bocor. Tinggi banget. Tapi kita dengar dia korupsi. Kita dengar dia nipu. Karena hikmat erat kaitannya bukan dengan apa yang di luar. Hikmat dunia berbeda dengan hikmat yang dari Tuhan. Amin. Karena hikmat dunia sementara. Sama-sama bilang sama saya, sementara. Hikmat dari Tuhan itu kekal. Karena kenapa? Hikmat Tuhan bukan saja memperhitungkan hari ini. Tapi hikmat yang dari Tuhan memperhitungkan apa yang akan terjadi di depan. Makanya orang yang memperoleh hikmat dari Tuhan. Dia mulai sesuatu orang bilang. Kan 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Saya yakin yang bodoh lihat yang bijaksana. Pasti bilang repot amat sih. Kemana-mana bau minyak. Repot amat sih, capek amat sih. Tetapi ketika datang masa sukar. Situasi yang tidak terduga. Di situ kelihatan hikmat yang dari Tuhan. Makanya gini loh. Hidup ini Bapak Ibu jangan takut. Kalau kamu yakin itu dari Tuhan, just do it. Lakuin aja. Karena juri paling adil adalah waktu. Waktu akan menunjukkan apakah orang itu dari Tuhan apa tidak. Dikatakan berikutnya, wisdom bring prosperity. Amsal ayatnya yang ke-8, ke-18. Kekayaan dan kehormatan ada padaku. Juga harta yang tetap dan keadilan. Sama-sama bilang sama saya, harta yang tetap. Terjemahan lainnya bilang bahwa harta yang tetap ini, Bapak Ibu, sekarang kan kita lihat ekonomi lagi turun. Kita baru dengar reshuffle kabinet, beberapa menteri diganti. Saya baca berita IHSG turun, dolar menguat, emas menjadi rekor terus. Banyak orang mulai ketakutan ekonomi. Tapi orang yang berhikmat, Alkitab bilang hartanya tetap. Bicara apa? Dia tahu bagaimana mengelola berkat yang dari Tuhan. Nah, pada malam hari ini Bapak Ibu, iman memenangkan pertempuran. Tetapi hikmat membangun kehidupan. Sama-sama bilang sama saya, iman memenangkan pertempuran. Kurang semangat saudara, walaupun kota ini kota Malang, kalau saudara harus semangat. Kok gak ada yang amin saudara? Iman memenangkan pertempuran. Tetapi hikmat membangun kehidupan. Iman membuat saudara meraih mukjizat, kesembuhan. Tapi hikmatlah yang menuntun saudara bagaimana hidup yang sehat. Iman mengantar saudara jadi manajer. Tapi hikmatlah yang membantu saudara bagaimana jadi manajer yang benar. Iman menuntun saudara menjadi seorang ayah. Kamu punya anak, tapi hikmatlah yang menuntun kamu bagaimana menjadi ayah yang baik. Iman membawa kamu kepada jawaban doa. Tapi hikmat menuntun kamu menjalankan jawaban dari doa kamu. Kita suka dengar kata orang. Lebih mudah memulai, mencapai daripada mempertahankan. Betul apa tidak? Karena mencapai itu bicara iman. Tapi mempertahankan itu bicara apa? Hikmat. Iman membuat kita dapat breakthrough, promosi. Mari kita ngomong jujur apa adanya, anak-anak Tuhan. Banyak anak Tuhan berlimpah dalam iman. Tetapi kekurangan hikmat.
Makanya kita bilang cerdiklah seperti ular, tulus seperti... Banyak orang Kristen, mohon maaf jangan marah sama saya. Cuman sampai di level tulus. Karena tulus doang dibohongin. Karena tulus doang ditipu. Karena tulus doang dikerjain. Karena tulus doang jadi penyanyi dia. Nggak tahu penyanyi tulus. Ini kota Malang jauh sekali sama Jakarta, bagaimana saudara sih? Sama-sama bilang kiri kanan saudara, tulus nggak cukup bos. Bilang sama yang baru ngomong, perlu Afgan. Amin. Nggak betul apa tidak? Alkitab bilang tulus bicara hati. Cerdik bicara apa? Hikmat. Hikmat. Banyak anak-anak muda, perempuan-perempuan saking tulusnya ketemu pria dunia dibohongin. Ada banyak pengusaha-pengusaha anak Tuhan saking tulusnya ketemu pengusaha dunia ditipu. Ada banyak anak-anak Tuhan, cinta Tuhan, tulusnya minta ampun. Ini saya nggak marah-marah, ini soft spoken. Mari kita belajar lebih dalam lagi Bapak Ibu. Dalam Alkitab, Bapak Ibu, yang membuat Firaun pada masa itu, Mesir adalah the most superpower. Sekarang ada banyak negara superpower, China, Rusia, India, Amerika. Tapi pada masa itu hanya satu, Mesir. Romawi belum bangkit, Yunani belum bangkit. Alkitab bilang bahwa pada masa kejayaan kerajaan Mesir, ada seorang budak, ada seorang narapidana, ada orang asing yang berhasil menjadi orang nomor 2 di negara superpower. Siapa namanya? Nggak kedengeran. Siapa namanya? Yusuf. Yang membuat Firaun. Tapi hanya Yusuf yang punya karunia mengartikan mimpi. Amin. Saya mau bilang sama jemaat PD Hope yang rada pendiam. Tak sariawan, tak banyak masalah. Tak utangnya banyak. Saya mau bilang sama saudara, boleh gak berpendidikan tinggi. Tapi saudara nempel sama Tuhan, kamu akan lebih tajam dari orang pendidikan tinggi. Amin. Kamu boleh orang yang bukan lulusan luar negeri. Bahkan mungkin cuma SMA. Tapi kalau kamu close sama Tuhan, nempel sama Tuhan. Young people, hear me out, dengar sebaik-baik. Hey, anak muda, kejar Tuhan. Karena dalam Tuhan ada hikmat. Bapak Ibu, hari kita pernah lihat orang masak sayur. Sebaskom, garamnya sebaskom. Gondongan dia. Betul apa tidak? Garam gak butuh banyak. Saya rindu anak-anak Tuhan bangkit. Saya rindu nanti ada orang yang berdiri. Kalau nggak bisa jadi orang nomor 1 di bangsa ini. Saya rindu satu hari. Ada anak Tuhan yang diurapi Tuhan seperti Yusuf, seperti Daniel. Yang diri di samping Bapak Presiden. Tapi kita lihat dia. Apa yang membuat 3 raja. Nebukadnezar, Asweros, dan seterusnya. Tapi Perdana Menterinya tetap Daniel. Kita kan sepakat. Presiden ganti. Maka menteri pasti ganti. Amin kayak apa gitu saudara. Saya tahu saya cukup ganteng memang. Tapi jangan norak gitu loh. Kayak gak pernah lihat orang ganteng. Pak Jokowi akan bawa menteri kedekatnya dia. Orang terdekatnya. Betul tidak? Pak SBY akan bawa orang terdekatnya. Pak Prabowo bawa orang terdekatnya. Kita udah belajar ganti pemimpin, ganti anak buah. Tapi bayangin 3 kerajaan. Perdana Menterinya tetap Daniel. Apa yang membuat raja gak punya pilihan? Hikmat. Saya pernah ketemu sama seorang anggota dari sebuah departemen di bangsa ini. Dia ngomongin sama saya, orang Kristen udah minoritas. Kalau kualitasnya cuman sama mayoritas, gak akan dipilih. Orang Kristen kalau mau dipilih, harus kalau kualitas mayoritas 7, kita minimal 10, baru kepilih. Sebenarnya bukan pekerjaan itu susah cari, gampang. Cuman berkualitas itu dikit. Amin. Mari kita belajar. Saudara gak apa-apa, saudara diam saja terus sampai Tuhan datang kedua kali saudara. Iman mengeluarkan saya tipe pendeta yang khotbah suka direspon.
Saudara, sedikit belajar teologi, arti dari kata amin adalah it's me, itu saya. Jadi ketika pendeta bilang saudara diberkati, cepat-cepat bilang amin. Ketika saudara diberkati mobil baru, cepat-cepat bilang amin. Ketika saya bilang rumah baru, cepat-cepat bilang amin. Istri baru, saya mau ngetes aja. Iman mengeluarkan kita dari situasi sulit. Hikmat menuntun kita meraih kehidupan yang Tuhan janjikan. Saya mulai masuk dalam inti khotbah saya. Dr. Henry Cloud dalam bukunya The Necessary Ending menuliskan ada 3 kinds of people. Ada 3 tipe orang di muka bumi. Hanya 3. Berapa orang Bapak Ibu? 3. Kiranya 3 tipe ini saudara bisa do general check up. Look inside of you. Lihat ke dalam saudara. Kamu tipe yang mana? Dikatakan tipe yang pertama adalah the wise, tipe yang ketiga adalah kedua the foolish atau orang bodoh, dan yang ketiga adalah the evil atau orang fasik. Yang membedakan ketiga tipe ini, the wise, the foolish, ini kan ini perjamuan, jangan the evil, dosa. The evil, oh ya, the evil. Apa yang membedakan ketiga tipe ini? Yang pertama, the wise, orang yang mau terima masukan. Orang yang kalau ditegur enggak baper. Orang yang kalau dikasih masukan, dikasih ingetan enggak tersinggung. Orang yang kalau diingetin sama temennya enggak ngambek. Baru diingetin dikit besok enggak gereja lagi. Karena diingetin di gereja A, kesel pindah ke gereja B. Di gereja B diingetin, kesel pindah ke gereja C. Sebelum Tuhan datang kedua kali, seluruh gereja di Indonesia udah diputerin. The wise bilang kiri kanan saudara, kita orang bijak. Bilang sama yang baru ngomong, orang bijak gak boleh baper. Amin. Kalau lapar boleh. Betul gak saudara? Gak boleh baper. Satu-satunya yang dalam hidup ini yang kita gak boleh stop adalah stop belajar. Belajar membuat kita pintar, Bapak Ibu. Belajar membuat kita pintar, tapi mau dikoreksi membuat kita bijaksana. Saya ulang lagi, belajar membuat kita pintar. Tetapi mau dikoreksi membuat kita apa? Bisa bayangin gak? Semua yang main musik ini nih pasti sering dikoreksi sama gurunya. Bisa bayangin gak tadi kita punya pemimpin pujian Pastor Fandi. Pasti sering dikomentarin sama gurunya. Kalau dia gak pernah dikomentarin, kalau dikomentarin misalnya gini Pastor Fandi. Suaranya pitch controlnya kurang bagus. Tahu apa kamu? Saya yakin dia gak jadi penyanyi. Bisa bayangin gak? Kalau dia diri di Indonesian Idol atau X Factor. Terus dikomentarin sama jurinya. Ya Pastor Fandi ya. Atau namanya Fandi ya. Suaranya pitch control. Terus dia gini. Lu banyak ngomong lu. Ayo kita berantem. Berkali. Betul apa tidak? Belajar membuat kita pintar. Sama-sama bilang sama saya. Belajar membuat saya pintar. Mau dikoreksi membuat saya bijaksana. Amin. Adik-adik muda, nih dengar. Makanya ini 2, ini 1. Bilang kiri kanan saudara, kurangin moncongmu bilang saudara. Amin. Loh saya awal-awal jadi pendeta banyak dikritik. Banyak kritik. Bahkan saya atas anugerah Allah, saya udah sekolah teologi sampai S3 teologi. Saya lagi khotbah, pulang khotbah, mama saya telepon, Bontot, khotbahnya kurang bagus. Dalam hati saya S3 teologi loh mama. Mama kan ya gitu. Tapi yang buat kita maju adalah mau dengar masukan. Tipe yang kedua adalah the foolish. Sama-sama bilang sama saya bukan orang bodoh. Betul? Orang bodoh artinya orang yang kalau ditegur ngambek. Yang kalau diingetin ngambek. Langsung lagi nih, emang orang gak suka aja gue maju. Satu hari ada anak muda kita tegur. Kalau udah pelayanan jangan ngerokok. Berhenti dong rokoknya. Masa udah pelayanan masih ngerokok. Mau tahu apa yang terjadi? Dia berhenti pelayanan, dia tinggalin pelayanan. Kan kebalik. Harusnya dia tinggalin rokok, lanjut pelayanan. Betul apa tidak? Udah ngambek, mulut-mulut gua, uang-uang gua, jantung-jantung gua. Kalau yang repot kan Tuhan lihat hati. Lontong dalam hati soalnya begini nih. Salah satu masalah generasi muda zaman sekarang, gak mau proses.
Nggak mau apa? Proses. Untuk ke atas itu gampang. Tapi dasar menentukan ketinggian. Kalau dasarnya nggak kuat, dikasih pondasi berat, goyang. Betul tidak? Proses itu kebentuk kita. Tanya sama Pastor Fandi, tanya sama yang main musik semua. Pasti ribuan jam itu. Itu bukan menit pertama. Nggak ada orang langsung pegang gitar, langsung Roh Kudus menguasai. Ada sih, tapi saya belum pernah dengar kisahnya. Untuk berdiri di sini, khotbah di depan saudara, udah ada ribuan kali khotbah. Dengan ada kalanya nggak bagus. Ada kalanya jemaat diem, kayak jemaat di sini diem. Sampai Tuhan datang diem. Ada kalanya jemaat respon. Biasa. Yang kedua adalah the evil, orang fasik. Sama-sama bilang sama saya bukan orang jahat. Orang ke gereja, orang the wise ke gereja gini. Dia duduk diem. Ibarat jam 7, setengah 7 di sini, itu orang wise. Kalau orang bodoh mohon maaf saudara, mohon maaf, jangan marah. Ini kata Alkitab bukan kata saya. Ya kan orang bijak nggak boleh baper. Ibadah jam 7, jam 8 dia baru nyampe. Terus santai lagi. Udah khotbah belum? Oh dipuji Tuhan belum khotbah. Orang bijak ketika udah ke gereja, mau yang khotbah anak muda kek, mau yang khotbah terkenal kek, nggak dikenal kek, dia rendah hati. Diam. Karena dia tahu yang diri di mimbar bukan orang itu, tapi yang diwakili orang itu. Yaitu siapa? Tuhan Yesus. Orang evil, orang jahat itu, orang yang ya begitu deh. Susah ngomongnya. Yang dari awal udah niat jahat. Datang nih ke persekutuan PD Hope. Gue datang Niatnya bukan ibadah. Cuma mau denger kata tempat baru. Duduk. Alah, sama aja. Jelek. Ini pendeta yang diundang yang viral waktu itu ya. Saya tahu lah ketawa-ketawamu tahu sama tahu lah kita lah. Udahlah saya udah cuek bodo amat. Karena pada akhirnya Roh Kudus dalam diri saudara akan bersaksi siapa saya. Alah sama aja. Gak bagus cuma namanya PD Hope. Itu orang evil. Datang cuman buat komentar. Datang cuman buat cari bahan gosipan. Sama-sama bilang sama saya, anak Tuhan, kurang semangat. Ada masalah apa sih sama orang malam? Ya lemes-lemes banget sih. Sama-sama bilang sama saya, anak Tuhan, gak boleh gosip. Amin. Gak boleh apa? Gak boleh gosip. Gosip itu, orang gosip punya kata kunci. Kata kunci yang pertama, udah tahu belum? Ya kan? Kalau yang gosipnya anak rohani, anak Tuhan, ditambah gini, kita doain ya. Kata gosip yang kedua, jangan bilang-bilang ya. Dari ketawamu kan udah pelaku semua ini. Gosip itu kayak rendang Padang. Tahu kan? Dagingnya satu, bumbunya banyak. Kita gigit, kita makan. Kirain daging, lengkuas. Kalau nggak mau diomongin, jangan ngomongin. Mantap, diam saja terus. Ada 3 beda pengetahuan. Apa bedanya dalam kitab Amsal? Pengetahuan, pengertian, hikmat. Kitab Amsal bilang gitu. Pengetahuan, pengertian, hikmat. Apa sih bedanya 3 hal ini? Apa sih bedanya? Pengetahuan Bapak Ibu adalah mendapat informasi. Fakta. Kita dapat dari buku, dari TV, dari TikTok, itu pengetahuan. It is what it is, informasi. Kita dengar nih, hari ini 9 September di PD Hope, WL-nya Pastor Fandi, yang khotbah Pastor Leminho. Amin kayak apa kayak gitu. Ya kan yang khotbah Pastor Gideon dari Jakarta, itu pengetahuan. Pengertian adalah Bapak Ibu pengertian menerjemahkan informasi dan fakta itu. Tahu harus ngapain. Gideon itu tuh dari Jakarta loh. Pastor Fandi itu pemenang salah satu lagu penyanyi kontes lomba panjat pindang.
Udah susah. Lomba kontes nyanyi loh, Pastor Wandi. Saya udah jadi pendeta, dia udah melayani. Itu pengertian. Hikmat mengaplikasikan pengetahuan dan pengertian. Gathering information dan do it. Banyak orang berpengetahuan, berpengertian, tapi belum tentu berhikmat. Contoh, banyak orang ngerti soal teori pernikahan. Banyak orang ngerti soal teori pernikahan. Pengertian pernikahan. Tapi cerai juga. Betul tidak? Tapi apa? Selingkuh juga. Contoh berikut lagi. Saudara yang punya kotak rokok, tolong keluarin kotak rokok. Ada yang punya kotak rokok? Saudara sigap semua yang gak bisa dijebak ya. Di kotak rokok, saya coba lihat ya dalam tulisan di depannya. Coba lihat dulu. Ini banyak jebakan di sini. Saudara, di kotak ada tulisan kan? Merokok menyebabkan gangguan jantung, gangguan kehamilan, bibir pecah-pecah, susah buang air besar. Betul ya? Bahkan ada gambarnya orang apa sininya? Bolong. Orang lihat. Tahu nggak? Tahu. Ngerti nggak? Ngerti. Tapi tetap. Begini lagi. Tahu nggak nyelamatin. Ngerti. Firman Tuhan kalau cuma sampai di level tahu. Nggak buat apa-apa. Karena kalau cuma tahu, iblis juga tahu. Betul tidak? Firman Tuhan baru berkuasa ketika kita do it. Lakuin. Banyak orang tahu tentang harus mengembalikan haknya Tuhan. Ngelakuin gak? Nah, sebagai kesimpulan dari khotbah saya, iman membawa kita masuk ke istana, tapi hikmat membuat kita tetap hidup di dalamnya. Karena tema khotbah ini adalah the beginning of wisdom. Saya masuk dalam inti khotbah saya. Sambil saya undang pemain bulu tangkis. Pemain keyboard. Untuk bisa bantu saya. Bapak Ibu 10 menit saya akan segera selesai. Jadi pemain keyboardnya langsung kami ambil dari Korea saudara. Ini anggota dari Blackpink saudara. Tapi karena dia cinta Tuhan dia pensiun. Ya, pengurus dari PDE ini jemput saya tadi pakai baju Arsenal Ibu Felis. Tahun lalu pakai Chelsea. Tapi gak pernah saya pakai baju Indonesia dia. Memang kurang cinta Indonesia tampaknya dia. Saudara, how do we get wisdom? Itu pertanyaan besarnya. Kita, Pak Pendeta, oke, I get it, saya ngerti. Oh, hikmat bla 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 bla. Oke, good, keren. Bagaimana caranya sekarang? Saya bisa dapat hikmat itu. Saudara mau tahu gak gimana cara dapat hikmat? Gak ada yang jawab, mantap. Mau dong. Iya dong, mau kan? Nah bagaimana caranya? Saya juga gak tahu. Cara mendapat hikmat, the only one, kalau dapat pengetahuan itu banyak baca. Tapi hikmat kita bilang Amsal 9 ayat yang ke-10. Amsal 9 ayat yang ke-10, kita baca sama-sama yuk. Amsal 9 ayat yang ke-10. 3, 2, ya. Sesederhana itu. Karena orang yang takut akan Tuhan akan menjauhi dosa. Bapak Ibu, yang ngomong ini adalah orang paling bijak di dunia. Pada masanya termasuk salah satu orang dari Tuhan. Betul apa tidak? Takut itu baik. Saya maaf yang ngomongin sama saudara, jangan marah sama saya. Tapi saya udah cukup lama jadi pendeta dan ini sebuah kesimpulan yang saya dapat belakangan ini sama istri. Generasi kita bukan kurang orang pinter. Bangsa ini bukan kurang orang pinter. Gereja nggak kekurangan worship leader yang dahsyat. Betul tidak? Gereja nggak kekurangan pendeta ini. Generasi ini kekurangan satu. Apa Bapak Ibu? Orang yang takut akan Tuhan. Loving God doesn't mean fear God. Cinta Tuhan enggak berarti kamu takut Tuhan.
Contohnya apa? Adam dan Hawa cinta Tuhan gak? Cinta. Takut Tuhan gak? Ya enggak lah. Karena kalau dia takut, dia gak akan makan buah pohon pengetahuan yang baik yang benar. Betul tidak? Maaf ya, kita suka di gereja nangis-nangis nyanyi-nyanyi. Oh my love, you have been faithful. Your goodness is running after. Nangis kejar. Saya gak ragukan cintanya sama Tuhan. Tapi di luar, habis nangis-nangis, mabok lagi. Your goodness is running after. Loh, gak banyak orang, mohon maaf Bapak Ibu di gereja. Waduh, di gereja kalau nyanyi, bangkit, serukan kita buat Ebes gemetar. Iblis di belakang bilang, kita kan teman bos. Loh, benar. Ini fenomena. Banyak orang cinta Tuhan, tapi belum tentu takut Tuhan. Banyak suami cinta istrinya tetap selingkuh. Kenapa? Karena dia cuma cinta tapi nggak takut. Takut itu baik loh. Saya takut mati muda, saya jaga makan. Saya takut miskin, saya nabung. Saya takut anak-anak saya berantakan. Saya Bapak Ibu Desember ini atas anugerah Allah, pelayanan minta ampun. Kalau diikutin tiap hari saya nggak di rumah. Tapi bagi saya pendeta bisa siapa aja. Saya sudah sampai di titik nggak apa-apa harus Gideon. Banyak pendeta kok yang dipakai Tuhan nggak harus Gideon. Karena pendeta bisa siapa saja. Yang khotbah di sini nih bisa siapa aja. Tapi yang jadi suami dari Amanda, yang jadi ayah dari Geni dan Joy kedua anak saya, cuma saya yang bisa. Kalau gagal di rumah, gagal di mimbar, itu aja udah. Kalau sama 2-3 orang anak aja kamu gak bisa ngurus, gak usah ngomong lah jemaat yang besar. Amin kayak apa kayak. Gue terbang ke Jakarta malam ini nih. Amin. Setuju gak sama saya? Karena segala sesuatu dimulai dari rumah, strong from home. Saya gembala di Jakarta, Bapak Ibu, saya bilang sama pastoral saya, kamu gagal sama rumah tangga kamu. Jangan pernah mimpi naik mimbar. Khotbah mah gampang khotbah gampang. Sekarang public speaking pendeta-pendeta muda, jago public speaking keren-keren. Jago sampai kita bilang gila. Apalagi yang lucu-lucu. Gila sampai stand up komedi. Lebih lucuan dia. Lucu keren. Generasi kita gak kurang orang pintar. Saya rindu zaman dulu kalau ke gereja. Aduh zaman dulu kok ke gereja. Saya dari kecil ya. Saya dari orang Batak Bapak Ibu. Ibadah jam 7. Jam 5 udah dibangunin sama mama. Bangun. 6:30 udah di bangku gereja. Pakai baju, kita orang miskin kita pakai baju paling rapi. Kalau kasih persembahan, itu gak pernah uang yang lecek. Walaupun cuma 5.000, 10.000, tapi uang yang bersih. Mama saya ngomong gini, buat Tuhan, jangan kasih yang jelek. Tapi sekarang orang, kasih persembahan, udah diginiin. Mohon maaf ya, kasih persembahan, ini saya gak bicara uang, saya bicara sikap hati. Kasih persembahan kayak kasih sama waitress di restoran. Yang waktu saya datang kita lihat, mood gue lagi enak nih, kasih. Udah dilecekin, dibuka ada nomor telepon lagi. Jangan dulu kalau ke gereja, udah masuk gereja saya nggak pernah lupa duduk nih, berisik masa ngomong gini. Hadirat Tuhan ini, jangan sembarangan. Ngobrol, rumah Tuhan. Jangan berisik. Kalau di gereja kita berisik, habis pasti. Jadi kalau ke gereja kita gini. Tapi sekarang, karena kasih karunia yang kebablasan itu, ke gereja nyender. Main HP lagi. Lagi gereja. Iya, yang khotbah
Bahkan gak sedikit orang ke gereja, udah terlambat. Gak ada malunya, cuek. Kalau ke bioskop, telat 10 menit, udah ngamuk kita. AC gak dingin dikit, udah ngamuk kita. WL nyanyi lama dikit, WL bilang ada sukacita, kita udah bete. Gak ada. Iya, betul. Saya rindu orang ke gereja kayak dulu lagi. Apa Pak Pendeta? Ada takutnya gitu sama Tuhan. Saya rindu orang kalau ngangkat tangan, kalau penyembahan tuh, aduh. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Nyanyi itu dengan segenap hati. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Sama-sama bantu saya. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Sambil angkat tangan. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Sambil angkat tangan sama-sama. Ku akan Engkau, akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Mari lebih lagi angkat tanganmu dua-dua. Ku kagum oh, akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum Engkau. Di kitab Wahyu, Alkitab bilang para imam-imam, para tua-tua, saking mulianya Tuhan, dia gak bisa lihat mukanya begini. Ada orang nanya sama saya, Pak Pendeta di surga ngapain? Nyembah. Dalam apa? Dalam kekekalan. Everlasting. Gak bosen, tah Pak Pendeta. Gak bosen ya Pak? Gimana bisa bosan? Kalau kamu bangun pagi lihat matahari terbit dan kau bilang, indah banget, Tuhan lebih indah dari itu. Kalau kamu pergi ke pantai di Bali dengan deburan ombak, matahari sunset, dengan pemandangan, kau bilang, gila so beautiful, Tuhan lebih beautiful dari itu. Kalau kamu lihat yang namanya warna hijau, warna merah di pohon, di tumbuhan, kau bilang, gila cantik banget, Tuhan jauh lebih cantik dari itu. Makanya nanti dalam kekekalan kamu gak akan pernah bisa bosan. Karena dia mulia, dahsyat, agung, kekal. Makanya para tua-tua kita berikan kemuliaan di tepuk tangan. Makanya para tua-tua ketika ketemu sama anak domba Allah, dia ambil mahkotanya, dilemparkan kepada anak domba Allah yang berkata, layaklah, layaklah, kuduslah, kuduslah anak domba Allah. Sebab engkau yang layak ditinggikan. Makanya nanti di surga Bapak Ibu dan saya kita akan menyembah dalam admiration, dalam adoration, dalam kekaguman sama Tuhan. Makanya lagu ini bilang ku kagum hormat. Kalau hanya sekedar kagum, banyak anak muda yang sekarang manggil Tuhan dengan panggilan Daddy God. Daddy God. Bapa, that's good, itu karakter Allah. Tapi ada satu lupa karakter Allah yang lain dalam terjemahan yang bilang kurios.
Kudus itu artinya master, Tuhan, kings of kings. Kamu kalau hari ini datang Pak Prabowo datang ke tempat ini, pasti kamu begini kan? Kalau yang undang kamu ibadah, Pak Prabowo undang kamu ibadah jam 7. Dipanggil Pak Prabowo jam 7. Jam 5 kamu udah bangun. Gak siap-siap. Pakai baju terbaik. Yang manggil kamu ibadah tengah minggu ini bukan saya. Yang manggil kamu ibadah di sini. Yang sedang kamu angkat tangan itu bukan saya. Yang tak berawal, yang tak berakhir. Raja segala raja. Yang kepadanya lah kamu berhutang penyembahan. Kamu berhutang ucapan syukur. Kalau malam ini dia cabut nyawamu, selesai. Kalau malam ini dia bilang, aku ambil nyawanya. Bisa apa kita? Takutlah akan Tuhan. Dimulai dari apa? Ibadah yang benar. Kalau tidur, doa. Banyak orang kalau mau doa sambil tiduran. Memang Tuhan lihat hati, tapi enggak gitu-gitu juga lah. Tidur. Betul gak? Apa susahnya sih? Duduk dikit gitu, apa susahnya sih? Kecuali kamu gak bisa diri. Setuju gak? Setuju gak saudara? Saya percaya kalau kita mengalami Tuhan WL gak perlu ngomong gini, angkat tanganmu, gak perlu. Karena dengan sendirinya kamu pasti angkat tangan. Saya percaya WL gak perlu ngomong gini, ayo semangat, gak perlu. Karena kamu sudah menyembah yang kepadanya, yang mempertahankan hidupmu, yang memberkati hidupmu, yang memberi makan bagimu, yang menyediakan nafas bagimu, yang membela engkau dengan setia. Kalau sama manusia aja kamu, makasih Pak, makasih Pak, makasih Pak. Sama Tuhan aja, kamsianya kurang. Kalau sama manusia aja, makasih Pak, makasih Pak. Sama Tuhan tuh kamsianya tuh kayak, Tuhan, makasih. Tuhan jawab, iya. Kalau ngomong sama manusia, kalau mau minta pakai bahasa basi. Gini bos, bos apa kabar? Jadi gini, kalau ngomong sama Tuhan, Tuhan berkati aku, angkat aku, tolong aku, bunuh musuhku. Amin. Penyembahan bos. Masuk ruang doa nyembah dulu dong. Masa minta langsung. Bocengli namanya. Nyembah dulu nyembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Yang kudus layak disembah. Habis nyembah naikkan syukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bangga punya Allah. Sampaikan ucapan syukur, pengagungan. Setelah itu baru minta. Anak saya kalau datang ke rumah, kalau ketemu sama saya, papa ganteng deh. Bapak laki-laki paling terbaik di dunia. Saya minta apa gini? Ya dong, hati saya udah kena. Maka dompet saya akan ikut. Betul tidak? Tapi banyak anak Tuhan ketemu sama bapaknya. Bos, Tuhan, doa pagi-pagi. Amin. Saya malaikat yang nyatet nih doa apaan? Pada malaikat disebut aman nih. Waktu saya sudah habis, kan saya mau dipanggil Tuhan. Tapi karena saya mau berusaha untuk konsisten sama jadwal yang diberikan oleh Tuhan dari tempat ini. Kita mau menyembah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Sungguh indah tiada taranya, mulia. Sama-sama kita datang sama Tuhan.